Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hei King. Tawa marah yang sombong itu seperti guntur dari langit yang menyapu seluruh langit. Kekuatan naga yang sangat kuat yang terkandung dalam tawa yang marah menyebabkan Douki di dalam tubuh sejumlah orang tampak sedikit terhalang pada saat ini. Naga Void kuno. Mata Huang Xuan trio terkejut saat mereka melihat sosok yang kuat yang keluar dari dalam garis celah spasial. Kengerian akhirnya melonjak di hati mereka. Meskipun suku Heaven Demon Phoenix adalah suku tip yang setara dengan naga Void kuno di dunia Magical Beast, mereka mengerti bahwa makhluk tertinggi di dunia Magical Beast selalu menjadi naga Void kuno. Meskipun suku Heaven Demon Phoenix telah mentolerir posisi ini selama bertahun-tahun, mereka masih tidak berani melakukan aktivitas yang tidak biasa sedikit pun. Selama zaman kuno, bahkan leluhur mereka, suku Phoenix Surga, mengalami kesulitan menekan naga Void kuno, apalagi mereka, keturunan dari Phoenix Surga ini. Trio Huang Xuan masih bisa tampil kuat saat menghadapi Ziyan, yang merupakan seorang anak naga Void kuno. Namun, di depan naga Void kuno yang benar-benar matang, bagian depan yang kuat itu telah menghilang lebih cepat dari apapun. Ketiganya dengan sigap bertukar pandang. Douki tiba-tiba melonjak di dalam tubuh mereka saat mereka dengan paksa mencoba melarikan diri dari ruang yang dipadatkan. Tubuh mereka bersinar dan mereka mundur secara eksplosif. Membanting! Namun, ketiganya baru saja bergerak ketika sosok manusia kuat yang melangkah keluar dari suatu tempat mengeluarkan tawa dingin. Dia melangkah maju dan tangannya yang besar dengan keras membanting ke bawah melintasi ruang yang jauh. Setelah itu, semua orang tercengang melihat suara jernih tiba-tiba dipancarkan dari wajah trio Huang Xuan. Jejak telapak tangan berwarna merah darah telah muncul di wajah mereka bertiga. Grup! Trio Huang Xuan segera memuntahkan seteguk darah segar setelah telapak tangan ini menghantam ke bawah. Tubuh mereka terbang mundur, tampak seolah-olah mereka telah mengalami pukulan berat. Akhirnya, dia dengan kasar mendarat di tanah di depan tatapan kaget dari banyak ahli suku Heaven Demon Phoenix. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan kotak yang sangat keras sampai 3 lubang dalam yang sangat besar terbentuk. Mendesis. Semua orang dengan keras menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan Huang Xuan trio yang terbaring di lubang dalam sambil berlumuran darah segar. Keringat dingin terus mengalir di wajah kelompok Feng King Air. Ekspresi ketakutan hadir. 3 ahli yang telah mencapai kekuatan bintang 5 Douzun sebenarnya bahkan tidak mampu menahan tamparan dari naga Void kuno. Kelompok Xiaoyan di langit juga tidak bisa berkata-kata di adegan ini. Mereka saling berhadapan. Setelah itu, mereka menyaksikan punggung yang kuat di samping Ziyan. Hati mereka benar-benar terguncang. Apakah ini kekuatan naga Void kuno yang matang? Itu memang menakutkan. Menurut tebakan Xiaoyan, kemungkinan kekuatan naga Void kuno ini setidaknya akan mencapai level bintang 7 hingga 8 Douzun. Jika tidak mungkin baginya untuk dengan mudah menghajar Huang Xuan trio sampai yang terakhir tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Seluruh langit menjadi sunyi karena bantingan yang kejam. Bing Hizunze di kejauhan, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Tang Zhan, terkejut sampai-sampai dia buru-buru berhenti bertarung. Dahinya berkeringat dingin. Naga Void kuno. Ini adalah suku Magical Beast paling misterius di benua itu. Bahkan dia hampir tidak pernah melihatnya beberapa kali. Tanpa diduga, dia sekali lagi melihatnya hari ini. Siapa sebenarnya Xiaoyan itu? Tidak hanya dia bisa mendapatkan bantuan dari klan Gu, tapi sekarang, dia bahkan bisa memanggil naga Void kuno. Orang ini tidak bisa tersinggung. Pikiran ini dengan cepat melayang di dalam hati Bing Hizunze. Ketakutan yang ekstrim terhadap Xiaoyan diam-diam melonjak jauh di dalam hatinya saat ini.
Siapa lagi yang berani datang merebutnya? Sosok kuat itu menyilangkan tangan di depan dada dan berdiri sederhana di langit dengan cara yang acak ini. Perasaan sombong yang tak tertandingi itu menyebar. Tak seorang pun di seluruh alun-alun ini berani membuka mulut untuk berbicara. Tuan kemungkinan besar adalah tetua dari suku naga Fate kuno. Namun, Anda bertindak sekuat tenaga di depan kami, generasi muda dari suku Heaven Demon Phoenix ini. Kemampuan apa yang Anda miliki? Pria berambut putih biasanya adalah individu yang sangat angkuh. Dia tanpa sadar mengutuk diam-diam saat melihat begitu banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix yang ditakuti oleh ahli dari pihak lain sampai tidak ada dari mereka yang berani menjawab. Segera, dia berbicara dengan suara yang dalam. Suku Heaven Demon Phoenix, Anda benar-benar memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya yang dulu? Ketiga burung sembrono tadi telah melakukan hal seperti itu. Pria besar yang mengenakan pakaian kulit sederhana di ruang kosong menundukkan kepalanya dan menatap pria berambut putih itu. Dia segera berkata, mereka yang tidak ingin menderita pukulan harus menyingkir. Jangan mengomel pada ayah ini. Aku yang dulu sudah melihat kalian semua burung sembrono sebagai merusak pemandangan. Apakah buah asal naga Phoenix ini sesuatu yang bisa Anda campur tangani? Ayah ini, pria besar itu mengungkapkan auranya yang mendominasi. Wajah sejumlah orang menjadi terdistorsi. Dari kata-kata ini, mereka mengerti bahwa tidak perlu membicarakan alasan dengannya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan tinjunya untuk berbicara. Mereka yang tinjunya tidak cukup keras harus tersesat. Wajah pria berpakaian putih bergantian antara hijau dan putih. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat tetapi tidak berani untuk terus mengatakan apapun. Mengingat kekuatan pria besar itu, pukulan sudah cukup untuk membunuhnya. Batu. Trio Huangshuan akhirnya memanjat dengan menyedihkan dari lubang dalam di alun-alun. Mereka menyeka darah segar di wajah mereka dan saling memandang. Mereka tampak sedikit putus asa. Tampaknya sama sekali tidak ada kesempatan untuk mendapatkan buah asal naga Phoenix. Bahkan jika suku Heaven Demon Phoenix benar-benar dapat terus mengirimkan seorang ahli yang bisa menandinginya, naga Void kuno pasti tidak akan membiarkan suku Heaven Demon Phoenix mendapatkannya karena mereka telah memperhatikan buah asal naga Phoenix. Gadis kecil, kali ini, Paman Hei tidak terlambat, kan? Pria besar itu akhirnya berbalik dan berbicara sambil tersenyum ke arah Ziyan setelah menghalangi seluruh tempat. Masih ada bajingan tua itu. Ziyan membalikkan tangan kecilnya, menunjuk ke arah hantu tua Haixing dari kejauhan dan berkata. Ekspresi hantu tua Haixing langsung berubah saat melihat Ziyan menunjuk. Dia memasang wajah berani dan berteriak, aku yang dulu adalah anggota Aula Jiwa. Jiwa yang tidak masuk akal. Apa menurutmu Hall of Soul akan berani menyatakan perang melawan naga Void kuno kita jika aku mengalahkanmu? Pria bertubuh besar itu, yang menyebut dirinya Paman Hei, membelalakkan matanya. Kipasnya yang seperti tangan besar sekali lagi terangkat dan dengan kasar menampar hantu tua Haixing dari kejauhan. Pria besar itu melambaikan tangannya. Kelompok Xiao yang telah merasakan bahwa riak yang sangat misterius tiba-tiba terangkat di angkasa. Riak semacam inilah yang mengirimkan kekuatan menakutkan dari pria besar itu dalam sekejap. Saya telah mendengar bahwa naga Fate kuno memiliki bakat untuk terbang melalui ruang kosong. Sepertinya penggunaan kekuatan spasial mereka adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa dibandingkan dengan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresi hantu tua Haixing menjadi sangat jelek ketika dia melihat pria besar itu menyerang sesuka hatinya. Dou Qi buru-buru keluar dari tubuhnya dan membentuk pertahanan di atasnya. Bang! Kekuatan menakutkan bergabung ke dalam ruang hampir seketika. Setelah itu mengalir ke tubuh hantu tua Haixing. Kemerahan langsung melonjak di wajah yang terakhir. Seteguk darah segar juga tanpa sengaja dimuntahkan.
tubuhnya juga terhuyung mundur beberapa puluh meter sebelum perlahan-lahan stabil. Minggirlah. Orang-orang seperti Anda tidak memenuhi syarat untuk menyentuh orang-orang di sini. Ekspresi pria besar itu menjadi dingin saat dia berteriak dengan keras setelah membuat hantu tua Haising berguling menjauh. Hantu tua Haising mengusap darah segar di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan matanya mengandung rasa dingin yang gelap serta keengganan. Namun, itu ditekan di depan kekuatan absolut pria besar itu. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, itu hanya akan mengundang lebih banyak tinju. Dengan bantuan naga Fate kuno hari ini, dia hanya bisa menatap tulang Du Sheng di tubuh Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan bertukar pandangan satu sama lain saat mereka melihat ke alun-alun yang sunyi. Mereka tertawa getir. Ini pasti tekanan absolut dari kekuatan. Semuanya tidak berguna di hadapan kekuatan sejati. Ya, Anda telah melakukannya dengan cukup baik. Kali ini, saya tidak akan mengeluh tentang Anda. Ziyan juga cukup puas melihat situasinya. Dia mengangguk dan berbicara dengan sikap murah hati. Pria besar itu tidak bisa berkata-kata ketika mendengar kata mengeluh. Wajahnya tertekan. Jelas, dia telah menderita kerugian yang cukup banyak. Kamu bisa dianggap cepat kali ini. Jika sesuatu terjadi pada buah asal naga Phoenix, itu bukanlah sesuatu yang dapat diganti dengan kurungan. Ziyan meringkuk mulut kecilnya dan mendengus pelan. Hehe. Pria besar, yang menyebut dirinya Paman Hei, menggosok kepalanya dan tertawa. Dia secara alami memahami pentingnya buah asal naga Phoenix. Jika benda ini benar-benar mendarat di tangan suku Heaven Demon Phoenix, orang-orang tua di dalam klan itu pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Hei, ini Hei King. Dia juga anggota suku dari suku naga Fight kuno, mereka adalah temanku. Ziyan menoleh dan dengan tersenyum berbicara kepada kelompok Xiao Yan. Kalimat terakhir secara alami diucapkan kepada pria besar bernama Hei King. Xiao Yan menyapa tetua Hei King. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya. Dia sadar bahwa meskipun pria besar ini tidak tampak sangat tua, dia pasti adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oh, kaulah Xiao Yan itu ya? Keturunan Xiao Xuan. Tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan orang seperti itu. Memang layak untuk menjadi salah satu dari 8 klan kuno, sayangnya, garis keturunan tampaknya telah berubah menjadi memo. Hei King menatap Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Namun, kalimat terakhirnya adalah sesuatu yang hanya bisa dia dengar sendiri. Xiao Xuan? 8 klan kuno. Xiao Yan terkejut. Dia telah mendengar istilah itu di depan. Xiao Xuan, nenek moyang paling menonjol dari klan Xiao. Namun, dia sedikit bingung dengan istilah di belakangnya. Saat aku berkenalan dengan Xiao Xuan saat itu, aku hampir seumuran dengan Ziyan. Hei King membuka mulutnya dan tersenyum. Dia menepuk kepala Ziyan. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Mengubah topik, dia melambaikan tangannya yang besar dan berkata, "Mari kita tidak bicara lagi dan pergi. Aku akan membawa kalian semua pergi dari sini. Jika tidak, orang-orang yang rewel ini akan mulai memotong lagi." Meskipun Xiao Yan dipenuhi dengan keraguan, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun saat mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Tangan besar Hei King secara acak melambai saat melihat situasi ini. Ruang kosong di depannya juga membentuk garis retakan. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke dalamnya di depan banyak tatapan. Xiao Yan dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya ke dalamnya. Setelah orang terakhir melangkah ke garis celah spasial,
Tangisan dingin Hei King bergemuruh dari garis retakan dan bergema di telinga semua orang dari suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix, kalian semua sebaiknya menahan diri sedikit jika kalian melakukan sesuatu mulai sekarang. Jangan benar-benar berpikir itu hanya karena naga fake kunoku tidak akan muncul. Suku kami bahkan tidak takut pada Phoenix surga kuno, apalagi Anda keturunan yang mengandalkan warisan darah surga Phoenix. Ekspresi kelompok Huangshuan menjadi sangat jelek ketika mereka mendengar teriakan yang dipenuhi dengan ancaman yang padat. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.